Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ungati Waidalat Wutsko, NRP 1019040052. Pada tugas sistem kontrol pengelola limbah kali ini akan membahas tentang mikroservo. Di tugas kali ini akan dikeluarkan respon dari servo 1 sama servo 2-nya memiliki respon yang berbeda. Apabila respon servo 1-nya terbuka, maka servo 2-nya akan tertutup. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan wiring tentang di LCD-nya. Seperti biasa, ground tetap masuk ground, kemudian VCC ikut plus, kemudian VO-nya negatif, kemudian RW-nya negatif, dan ini LED-nya positif. Dan di LED-nya juga ini saya masukkan resistor dengan resistansi 1 kilo ohm. Kemudian untuk wiring LCD ini ada R5, E, DB4, DB5, DB6, DB7 dimasukkan pada pin digital ini yang berwarna ungu dan berwarna biru. Nah, kemudian pada tugas ini juga menggunakan sensor, yaitu sensornya yang kita gunakan yaitu potensiometer, dengan asumsi nantinya apabila mentok pada sebelah kanan maka kondisinya 0 atau kondisi ketinggiannya 0. Kalau apabila mentok sebelah kiri itu ketinggiannya 100. Nah, nantinya untuk perjalanan mendekati 100 valve-nya itu tertutup. Untuk wiring dari potensio sendiri ini seperti biasa terdapat positif dan negatif. Untuk yang terminal 1 saya masukkan ke positif dan terminal 2 pada negatif. Dan pada ini sinyal analognya masuk pada analog in A0. Oke. Kemudian lanjut kepada mikroservonya. Nah, ini menggunakan resistansi yaitu 250 kilo ohm dan membutuhkan supply dengan ini wiringnya bisa kita lihat. Ini ground masuk ke negatif pasti ya, dan untuk sinyalnya ini masuk ke pin digital 8 dan 9. Kemudian ini ada powernya di positif. Udah, kemudian kita start simulasi aja biar cepat. Nah, ini dia tampilan ini ya, bisa kita lihat ya. Oke. Dan untuk ini kita deklarasikan biasa liquid crystal. Ini kita deklarasikan pinnya berapa aja di LCD-nya. Kemudian parameter yang digunakan kali ini yaitu MV. MV itu digunakan sebagai sinyal keluaran untuk mengendalikan servonya, kapan harus terbuka dan kapan harus tertutup. Dan ini ada set point-nya, kita set pada angka 100 atau disetting pada ketinggian 100. Dan kemudian untuk di PV-nya ini adalah pembacaan dari potensiometer itu sendiri. Dan errornya ini itu pengurangan dari SV terhadap PV. Jadi ini untuk yang servo 1 dan ini servo 2. Nah, untuk deklarasi variabel pada library servo dengan nama myservo 52 Huwaida sama 52 Omniati. Ini digunakan untuk manggil instruksi daripada servonya sendiri. Nah, servo ini merupakan seperti motor DC atau motor arus searah yang cuma tidak memiliki kapasitas untuk berputar terus menerus berapa RPM gitu, enggak, tapi umumnya digunakan untuk aplikasi robot mobile yang bisa berputar dengan sudut yang kita inginkan gitu. Nanti kita bikin sudut 4 derajat, 10 derajat, 100 sampai 180 derajat itu bisa. Kemudian kita lihat ini, kita define ya. Oke, ini define untuk pin 9 dan ini define untuk pin 8-nya.
Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan dari pin berapa yang digunakan, didefinisikan outputnya gitu. Nah, ini ya, kita definisikan. Kemudian ini LCD-nya, dan di garis pertama menampilkan kendali level, kemudian garis 2 menampilkan NRP, dan di delay 2000 atau 2 detik. Kemudian masuk di void loop atau proses utamanya. Yang pertama adalah PV alamat channelnya di mana sih? Alamat channelnya tuh di A0. Nah, nilai PV ini itu antara rentang 0 sampai 1023. Nah, supaya nilainya 0 sampai 100, maka dilakukan normalisasi dengan cara nilai PV dibagi nilai maksimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa, dan dikali nilai tujuannya. Nah, di sini kita nilai tujuannya yaitu 100, maka kita tulis nilai tujuannya 100 gitu ya. Nah, untuk errornya ini itu adalah pengurangan SV terhadap PV. Ini ya. Dan untuk menghasilkan sinyal EMV gitu, sinyal errornya kita normalkan lagi ya. Kemungkinan errornya berarti karena nilai maksimalnya 100, kemungkinan error terbesarnya ya 100. Kalau misal 100 dibagi 100 kan menjadi 0, jadi terjadi normalisasi. Apabila errornya besar nanti akan dikali 180, artinya 180 derajat dari servo, dengan asumsi apabila 180 derajat 180 ini kondisinya kontrol valve-nya terbuka kayak gitu. Nah, ini yang atas ini untuk si programnya servo 1, dan di PV1, error 1 dan seterusnya ini adalah untuk servo 2. Tuh, dan ini di delay 5 milisecond. Nah, yang ditampilkan di LCD nilai set point dan nilai pembacaan dari sensornya tersendiri. Oke, kita dapat lihat lagi. Di sini kita putar. Ya kan? Ini sampai 100. Nah, posisi awal itu terbuka, masih 0. Jadi, kalau misal di tangki itu tangkinya terbuka. Nah, kemudian misalkan dimasukkan air, kan lama-lama seperti ini ya. Perlahan akan naik dan akan semakin mendekati nilai set point. Maka servonya itu ada yang tertutup, dan untuk si servo kedua itu terbuka kayak gitu. Berarti nggak ngisi lagi. Kalau misalnya ngisi akan terjadi airflow gitu. Sekian dari simulasi pada tugas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.